Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Syahrul Rial dengan NPM 2542020105052 dalam Prodi Teknik Elektro. Dan dosen saya adalah Pak Abdul Muiz Prasetyo STMT. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dasar pemrograman. Baik, mari kita lanjutkan ke materinya. Baik, di dalam dasar pemrograman ada yang terdapat dengan algoritma penjumlahan. Penjumlahan yang berkaitan dengan deret angka. Biasanya deret angka tersebut kita implementasikan di list ataupun array dengan contoh sebagai berikut. Dengan rumus sebagai berikut, yaitu xi sama dengan x0 ditambahkan x1 ditambahkan x2 sampai akhirnya ditambahkan dengan xn. Dan rumusnya sama dengan yang di bawah berikut. Baik, selanjutnya yaitu menjumlahkan elemen list. Maaf, ada sedikit salah penulisan. Jadi list di situ adalah array. Jadi misalkan kita mempunyai array yang berisi 12, 34, 23, 1, dan 3. Kita masukkan ke dalam tabel yang indeksnya adalah berupa x. X0 sama dengan 12, X1 sama dengan 34, X2 sama dengan 23, X3 sama dengan 1, dan X4 sama dengan 3. Jika menggunakan matematika, maka sum sama dengan X0 ditambahkan X1 ditambahkan X2 ditambahkan X3 dan terakhir ditambahkan dengan X4. Dalam tabel, indeksnya adalah sum. X0 adalah X ke 0 plus, X1 adalah X ke 1 plus, X2 adalah X ke 2, X3 adalah X ke 3, dan X4 adalah X ke 4. Sehingga sum akan bernilai 12 ditambahkan 34, ditambahkan 23, ditambahkan 1, dan ditambahkan 3. Yang hasilnya adalah 73. Oke, selanjutnya ini adalah notasi algoritma penjumlahan yang salah. Judulnya, maaf ada sedikit salah penulisan. Judulnya adalah penjumlahan PP atau menjumlahkan array. Itu juga list, maaf itu adalah salah ya. Harusnya di situ adalah baik, ini salah ya. Sini adalah array. Oke. Baik, kita lanjutkan. Dalam kamusnya sebagai berikut, yaitu X sama dengan 12, 34, 23, 1, dan 3. Algoritmanya kita menggunakan i-traversal dengan output sebagai berikut. Adapun kesalahannya yaitu kesalahan yang dapat terjadi, kenapa harus menggunakan pengulangan? Jika langsung menghitung output menjadi benar, tetapi jika list X diinputkan oleh user dengan banyak sekali elemen, apakah dihitung manual? Solusinya adalah menggunakan variabel penampung. Baik, algoritma penjumlahan dengan variabel penampung. Misalkan kita punya list X, misalkan kita punya list X yang berisi 12, 34, 23, 1, dan 3. Dalam tabel, kita ketahui bahwa indeks itu X, X0 sama dengan 12, X1 sama dengan 34, X2 sama dengan 23, X3 sama dengan 1, dan X4 sama dengan 3. Kita punya variabel penampung S dengan nilai awal 0, berarti S sama dengan 0. Selanjutnya kita lakukan pembaharuan nilai pada variabel S di setiap langkah algoritmanya. Ada 5 langkah dalam tahap ini. Langkah pertama yaitu, misalkan kita punya list X yang berisi seperti angka-angka sebelumnya, kita ketahui bahwa S sama dengan 0, kita harus memperbarui nilai S dengan merubah nilai S sebelumnya ditambah dengan nilai S X ke 0. Misal, S sama dengan S ditambah X0. Kita ketahui bahwa X0 sama dengan 12, berarti S sama dengan 0 ditambahkan 12 yang menghasilkan angka 12. Jadi nilai terbaru S adalah yaitu 12. Langkah kedua, kita akan menambahkan
S yang berupa angka 12 ditambahkan dengan X1. Kita ketahui bahwa X1 sama dengan 34. Kita akan memperbarui nilai S dengan merubah nilai S sebelumnya, ditambahkan dengan nilai X ke 1. S sama dengan S ditambah X1. Berarti X sama dengan 12 ditambah 34 yang menghasilkan angka 46. Jadi nilai S yang terbaru adalah 46. Baik, kita lanjut ke langkah ketiga, sama saja dengan langkah sebelumnya, tapi sekarang nilai S-nya telah berjumlah 46. Kita tambahkan dengan X2 yang berjumlah 23. Berarti S sama dengan S ditambah X2. Berarti S sama dengan 46 ditambah 23 yang menghasilkan angka 69. Langkah keempat, sama seperti sebelumnya, kita tambahkan dengan X3 yang berupa angka 1. Berarti kita ketahui bahwa S sama dengan 69 ditambah 1 sama dengan 70. Dan langkah terakhir kita tambahkan S yang berupa angka 70 ditambahkan dengan X4 yang berupa angka 3. Dan kita ketahui bahwa S sama dengan 70 ditambah 3 menghasilkan angka 73. Nilai S yang terakhir merupakan solusi, sehingga hasil akhir penjumlahan dari elemen list X adalah 73. Baik, ini adalah rekap penjumlahannya. Langkah pertama, S ditambah X0. Langkah kedua, S ditambah X1. Langkah ketiga, S ditambah X2. Langkah keempat, S ditambah X3. Langkah kelima, S ditambah X4. Jika angka indeks yang berwarna merah diganti dengan suatu variabel yang dapat diulang-ulang, misalnya adalah I, maka sederhananya di dalam pengulangan akan dilakukan ekspresi sebagai berikut, yaitu S sama dengan S ditambah XI. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dengan algoritma pertukaran dua variabel. Misal, kita memiliki A sama dengan 10 dan B sama dengan 5. Bagaimana caranya agar A sama dengan 5 dan B sama dengan 10? Kita memiliki 3 solusi. Yang pertama adalah aritmatika, operasi XOR, dan variabel penampung. Sayangnya, aritmatika berbeda dengan dua operasi setelahnya, karena aritmatika terbatas untuk variabel yang bertipe numerik, berbeda dengan operasi XOR dan variabel penampung yang sifatnya lebih bebas dan lebih luas. Baik, kita bahas dari aritmatika yang terbatas di numerik. Diketahui A sama dengan 10 ditambah A sama dengan 10 dan B sama dengan 5. Pertanyaannya, bagaimana supaya A sama dengan 5 dan B sama dengan 10? Baik, kita jawab dengan 3 rumusnya. Yang pertama, A sama dengan A ditambah B, yaitu A sama dengan 5 ditambah 10 yang menghasilkan angka 15. Dan yang kedua, B sama dengan A dikurang B, yang menghasilkan angka 15 dikurang 5 sama dengan 10. Dan yang terakhir, A sama dengan A dikurang B, yaitu A sama dengan 15 dikurang 10, yang hasilnya adalah 5. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas operasi XOR swap. Oke, ide dasarnya adalah terjemahkan nilai ke dalam bentuk binar. Bentuk binar adalah yang ini ya, yang di kanan. Otomatis dilakukan saat menggunakan operator berbasis bit. Kemudian lakukan operasi XOR. Contoh X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3. Baik, solusinya seperti 3 langkah di bawah itu. Selanjutnya kita lihat ini. Kita mulai dengan variabel Y ya. Oke, seperti ini. Ya, ini variabel Y pertama ya, yaitu 1001 itu merupakan X di XOR-kan dengan 0011 yang menghasilkan angka 1010. Dan kemudian variabel X yang X-nya berupa 1001 di XOR-kan dengan Y, yaitu 1010 menghasilkan angka 0011. Baiklah, itu adalah operasi XOR. Selanjutnya kita lanjutkan dengan operasi menggunakan variabel penampung ataupun umum.
yaitu membuat variabel dummy sebagai penampung. Contoh menukar X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3, yang memiliki solusi yaitu temp sama dengan X sama dengan Y, dan Y sama dengan temp. Baik, untuk yang pertama kita membuat 3 kolom, yaitu temp, X, dan Y. Kita ketahui bahwa X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3. Dan temp adalah X. Berarti temp sama dengan 10, X sama dengan 10, dan Y sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa X sama dengan Y, berarti kita coret 3 menjadi 10. Dan Y sama dengan X, kita coret 10 menjadi 3. Baik, dengan temp sama dengan Y, itu sama dengan Y sama dengan X. Berarti X sama dengan temp. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi dasar pemrograman algoritma. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.